luar biasa. Hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh orang-orang yang berprestasi. Biasanya orang prestasi itu pendiam-pendiam. Nah ini kelihatannya pendiam-pendiam, tapi ini serius ya. Yang serius-serius amat aja, santai aja. Coba senyum. Nah gitu dah. Oke. Biasanya orang-orang berprestasi itu identik dengan orang-orang yang sangat rapi banget gitu. Ini emang disiapin rapi yang gimana sih? Emang seperti ini hari-harinya? Ya, kebiasaan. Kebiasaan. Ya. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu dari yang sebelah sana dulu lah. Siapa namanya? Mayada Syafana, Pak. Oke, boleh dijelasin ini ya? Nama terus jurusan ini nggak perlu saya tanya satu-satu lagi dong. Nama saya Mayada Syafana, saya jurusan Ilmu Administrasi Publik di FISIP Adkom semester 6 kelas A. Oke. Boleh berdiri? Oh, nggak perlu. Lanjut kalau gitu. Oke, kameranya yang mana nih? Terserah bebas. Oh, bebas ya. Halo, perkenalkan nama saya Tulia Fadrianti, saya biasa dipanggil Tri. Saya saat ini menjabat sebagai Putri Pariwisata Kota Palangkaraya tahun 2025. Sama namanya ada saya ya. Jadi, Iya, sama ya. Ada Tri-trinya. Iya. Oke, lanjut. Saya mahasiswa semester akhir di jurusan fisik di administrasi publik, iya, Fakultas Fisip Adkom. Gitu. Lompat dulu ke sini dulu, baju Anda paling beda sendiri kayak. Kenapa Anda? Bentar. Ini kan membedakan antara angkatan. Biasanya angkatan-angkatan yang senior, tertua kan agak sini senior, muda. Tapi badannya paling gede dia. Izinnya senior. Enggak. Kalau ke sini senang-senang, ke sini bapak cium tangan balik. Oke, boleh kenalan dulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Nitya Sabung. Saya jurusan Administrasi Publik. Saya di kelas A dan saya sekarang menjabat sebagai Putra Pariwisata Kota Palangkaraya. Dan saya angkatan 2025. Oke, pasangan berarti? Iya, sepasang. Oh, sepasang. Mau ganti pasang nggak? Enggak dulu deh kayaknya. Milih ya. Nanti. Tahu ya, yang barang bagus yang mana ya. Oke, lanjut ke sebelahnya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yoga Pratama. Saya mahasiswa semester akhir di Administrasi Publik FISIP Adkom. Saya menjabat sebagai Putra Pariwisata Terfavorit 2025. Biasa. Oke, selesai perkenalan kita ya. Saya kira ini kan terlalu senior kalau ikut ini ya. Boleh ya. Boleh. Oke, kawan-kawan semua, halo semuanya ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Haikal, biasa dipanggil Fikri atau Haikal. Tapi kalau di Palangkaraya ini saya sering dipanggil Fikri ya, khususnya di kampus ini. Tapi kalau di kampung saya biasanya sering dipanggil Haikal. Dan saya adalah mahasiswa Administrasi Publik di FISIP Adkom semester 6 pada tahun ini, alhamdulillah. Dan saya juga aktif dalam organisasi eksternal kampus, dan salah satunya saya sedang menjabat sebagai Sekretaris Umum di Himpunan Mahasiswa Barito Selatan Kota Palangkaraya. Oke. Ini menarik. Jadi pembicaraan kita akan kita bahas tentang apa aja kegiatan mereka di kampus, bahkan di luar kampus sebagai perwakilan yang tentunya mewakili kita. Nah, ini sudah disiapkan sebelum masuk kampus atau gimana nih? Saya pengen tahu nih tentang potensi-potensi yang ada di jiwa teman-teman gitu. Boleh siapa duluan, angkat tangan aja dulu yang paling duluan deh. Boleh. Karena ini kebetulan ada 1000 pertanyaan, masing-masing dapat. Ya. Boleh, siapa dulu deh? Saya mau disiapkan sebelum masuk kampus kah, atau memang kayaknya saya merancang kalau masuk kampus ini baru keluarin lah kayak gitu. Gimana tuh kalau? Ya, boleh izin Pak. Jadi dulu itu saya sebetulnya Masa pakai izin gitu, saya jadi kelihatan militer banget. Jadi ya, kalau dulu itu sebelum masuk kampus ya, saya itu nggak ada kepikiran gitu Pak untuk mencari prestasi gitu ya. Bahkan saya juga berpikir ini kayaknya tidak penting gitu ya. Tapi setelah saya masuk kampus dan saya mencoba untuk masuk organisasi, dan di situ akhirnya saya sadar, oh ternyata nanti ketika kita mau terjun ke dunia kerja, mau melamar kerja, suatu riwayat jejak kita itu sangat penting. Salah satunya adalah prestasi Pak, gitu Pak. Artinya dengan tidak disengaja berjalannya waktu akhirnya bisa menemukan potensi itu di perkuliahan seperti itu. Iya Pak. Oke, benar. Anda coba? Kalau Emang dari lahir aja memang mau. Siapa tahu kan? ini kan karena ada
berkaitan dengan keluarga. Santai aja bos. Dengan bapak. Oh gitu sih. Untung ada di sana, nggak di sini tadi. Jalan. Jadi ada ikut juga dengan kakak dalam bidang kesenian. Dia tuh dalam membuat baju adat. Jadi dalam pageant nih, jadi sering kontak lah, kita kontak terus. Jadi setiap ada kegiatan segala seperti festival atau photoshoot, jadi ikut terus. Jadi ada juga ketertarikan dalam kegiatan pageant. Oh, artinya belum masuk kampus juga? Belum. Oh, belum masuk kampus sudah berjibaku atau udah menggeluti ya, bukan berjibaku kayak bertengkar gitu. Menggeluti tentang kesenian gitu ya. Iya. Tapi kakak lebih seninya membuat desain Desainer baju ya, gitu. desainer baju gitu ya. Kalau kamunya jadi modelnya gitu. Akhirnya tertarik Akhirnya. atau memang bisa bikin baju juga? Iya, bisa bikin baju juga. Buatin buat Karena bapak ada- dong. boleh. Namanya juga usaha. Iya. Oke, menarik. Artinya ketertarikannya dari melihat sosok kakak yang memang kerja keras di bidang kesenian, akhirnya tertarik di situ. Akhirnya begitu kuliah juga punya wadah untuk menuangkan hal tersebut ya, bisa mengembangkan lebih jauh lagi gitu ya. Iya, benar. Kayak saya yang jelasin ya. Notulen. Oh, boleh Catherine deh yang Oke. sama-sama namanya dengan Namanya, saya nih. oke. Karena kebetulan ini pasangan. Enggak. Nah, maksudnya pasangan dalam kondisi lomba. Lomba. Bukan pasangan gitu. Iya, oke. Sabar ya Bu ya. Iya. Sabar Bu. Ya oke lanjut. Oke, jadi untuk Tri sendiri kalau ke dunia pageant sendiri sebenarnya nggak ada kepikiran ya dari dulu nggak pernah kepikiran. Dan waktu itu kebetulan di kontak oleh kampus mau nggak katanya jadi delegasi dari kampus untuk ikut Papipar Putra Putri Pariwisata. Kebetulan juga ada kakak yang pada tahun 2023 itu menang menjadi Putra Pariwisata 2023. Kakak kandung? Sepupu. Oh. Jadi iya. dia saya sambil kira kalau ngebantu kakak kandung gitu. berarti turunan memang ke situ ya. Enggak sepupu, Iya, iya. sepupu sekali, masih dekat kok. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir sih nggak ada kepikiran ya untuk masuk ke dunia pageant. Awalnya. Awalnya. Tapi Setelah- pas berjalannya Iya. waktu ternyata menarik dan Iya, ternyata menarik gitu. Ini menjadi pekerjaan utama sekarang atau gimana? Amin ya. Amin ya. Iya, iya, iya. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Rindu. Emang yang namanya Tri itu baik-baik semua ya? Oke, lanjut ke Vincent, boleh antar dulu deh? Gunting untuk kertas. Ya boleh ya bro. Oke. Siapa tadi namanya, sorry? Yoga. Yoga, oke Yoga silahkan Yoga. Kemarin itu sih nggak ada niatan sih kayak mau ikut kayak gitu-gitu. Terus tiba-tiba Hamin 2 hari Kita dulu, sebelum konteksnya pendaftaran. bisa dijelasin dulu nih. Yoga di bidang apa nih hal Di yang ini? bidang Sama ya, kah permodelan pageant. kah? Oke, Permodelan. oke, itu dia. Kemarin itu Hamin 2 hari pendaftaran Putra Putri Pariwisata dihubunginnya. Jadi nggak ada persiapan sama sekali, nggak ada prepare baju dan lain-lain. Tiba-tiba banget disuruh daftar mewakili kampus. Untungnya juga menang sih. Oh, Itu alhamdulillahnya. Nah. Pengalaman Yoga, kalau itu kan tadi ada menyebutkan tidak persiapan dan sebagainya. Tapi ada aturan yang menunjukkan bahwa sosok laki-laki seperti ini. Kalau kayak bapak boleh nggak adaptasi? Boleh Itu tapi ada- ketuaan deh kayaknya. Umur. Ada batas umur ya kita ya. Sorry. Iya. Batas umur ya. Di bibes krokodil. Oke Yoga, thank you Yoga. Iya. Artinya Yoga mendapatkan itu salah satu dari lingkungan kampus seperti Iya. itu ya, dengan tidak Siap. disengaja dalam perjalanan kampusnya gitu. Yang terakhir agak tegang banget hidup anda ya kayaknya. Siapa tadi namanya? Maya ada Pak. Maya. Panggil Maya Pak, ya ada aja Pak. Oh iya, oke. Iya dah. Gitu. Iya dah, silakan ya dah. Gimana tuh? Kalau saya sendiri itu Pak, awalnya dari arahan dan paksaan orang tua. Dari kelas 3 MI itu udah mulai lomba nyanyi, cuman selalu nangis sebenarnya. Tapi karena dapat uang, jadi mau. Awalnya karena dipaksa orang Iya, tua. dipaksa. Dan selalu nangis. Sebenarnya kalau Tapi diambil memang ada nangis. turunan untuk berkesenian seperti itu atau di bidang apa sih? Boleh tahu dulu. Nyanyi sama kaligrafi sebenarnya Pak. Iya. Klarifikasi. Kaligrafi. Santai. Santai emosi banget. Sorry. Santai. Lidah tuh gua boleh kok soal lidah. Iya, telinganya juga ya. Iya. Kok juga. Dua hal itu
diminta oleh orang tua untuk menekuni itu atau memang sebelumnya ada contoh kayak tadi kan kayak kakaknya gitu misalnya. Kamu sendiri memang Vio dipaksa dong gitu. Ayah saya emang suka nyanyi sama kaligrafi, Pak. Oh, Iya. berarti sosok gurunya adalah orang tua secara langsung. Iya. Oh, iya. Jadi sebenarnya tuh karena awalnya kata ayah saya ngapain cuma nonton aja, coba ikut. Ah, Gitu. betul juga. Tapi ternyata selalu juara, jadi karena dapat uang. Ada sedikit sombong pas ngomong. Ada juga ya. Nggak salah memang duduk Ya. tempat di sini kan. Memang di sini kan orang-orang yang berprestasi ya. Amin. Sampai di situ lah. Kayak enggak yakin. Enggak. Saya prestasi banyak banget, saya nih rap juga. Wah, Saya lebarin keren. orang. Kayak nggak percaya, pernah kan lihat saya ngomong aja. Kita takut gitu ya. Ada boleh tepuk tangan buat kita semua, luar biasa. Artinya dalam hal prestasi ini ada yang memang muncul ketika duduk di bangku kuliah, ada juga yang ngomong dari keluarga ya, Iya. seperti itu. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini tentunya pernah nggak sih kepikiran malas untuk masuk kampus? Saya kan udah digantikan dengan prestasi saya nih. Tiba-tiba punya pemikiran hal-hal yang kayak gitu atau gimana nih dari pendapat teman-teman nih? Saya mau mulai dari situ dulu deh. Kalau tadi kan paling terakhir nih, paling pertama. Si tadi salah. Iya ada. Salah. Oke, lanjut. Iya, kalau saya sendiri itu Pak lebih mementingkan kuliah sebenarnya. Karena setiap lomba tuh saya malas izin, saya maunya kuliah aja karena biasanya lama. Kalau Laski itu sampai 3 sampai 4 hari Pak acaranya. Jadi sayang karena Ya, kuliahnya aku sayang kok. Beda ya. Sorry. Ya lanjut. karena di sini kan kuliahnya saya cuma Senin sama Selasa kan. Jadi kalau izin sayang banget tuh semua mata kuliah izin berat Pak. Jadi lebih baik kuliah. Oke. Ya, kalau bisa. Tapi kalau memang bisa dibagi waktu gitu ya. Iya. Tapi saya berharap semuanya bisa jalan begitu ya. Amin. Jangan sampai meninggalin. Oke, lanjut ke sebelahnya deh. Oke, kalau Tri sendiri sih karena di Visip Atkom pas apa ya? Pas-pasan deh kayaknya. semester Pas akhir. semester akhir juga kan ikut lombanya, jadi perkuliahannya agak minim, jadi ya fleksibel aja lah, nggak mengganggu kok. Gitu sih. Aman ya, Mbak. Artinya Aman, masih aman sangat banget. bisa dikondisikan dengan Iya, waktunya Tri sama gitu ya. iya betul sama gimana ya, kalau Tri rasa orang kampus tuh kayak baik banget gitu. Iya, iya bener-bener baik banget, udah dibantu. Terus waktu itu Tri ini kan ya bertabrakan sama magang juga. Terus Tri waktu Ada itu bulan nggak tabrakan? enggak, maksudnya jadwalnya Oh, iya, ya, iya, say. yes. Nah itu, terus Tri bingung banget waktu itu baru baru selesai pemilihan ya. Iya, baru selesai pemilihan. Baru menjabat lah. Itu bingung banget ngatur jadwalnya kayak gimana. Terus dibantulah oleh kampus, pokoknya dipermudah lah semuanya. Ya, dapat rekomendasi juga artinya gitu ya. Rekomendasi betul. untuk mempermudah hal-hal Iya, betul. administratif lah dengan kegiatan-kegiatan dari luar seperti itu ya. Betul. Oke, thank you Tri. Next ke sebelah dong. Baik Pak, kalau saya tidak ada kepikiran sama sekali untuk meninggalkan kuliah dengan kesibukan di organisasi ataupun dengan kesibukan dalam mengikuti lomba-lomba, karena memang dari awal tujuan saya itu adalah untuk berkuliah, dan dengan dari luar itu juga dorongan dari orang tua juga untuk tetap fokus di kuliah, karena memang saya mendapatkan semua itu karena saya berkuliah. Jadi pintunya itu memang dari dunia perkuliahan. Itu Pak. Dengan tidak sengajanya fasilitas-fasilitas yang didapat itu adalah Betul, dari perkuliahan juga ya. Iya, Secara tidak langsung betul. gitu prosesnya gitu ya. Dan kalau boleh jujur juga karena memang dosen-dosen dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini memang luar biasa sekali. Iya kan? Dalam Iya menghasilkan kan? peluang untuk bisa Great mendapatkan banget. semua prestasi ini, Pak. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah membimbing kami. Itu. Luar biasa, bagus. Ini habis ini kayaknya dapat minuman. Oke, lanjut. Sama kayak Tri, kemarin itu waktunya fleksibel banget sih. Terus juga kalau misalnya ketabrak sama jadwal kuliah itu enak kok, tinggal izin sama dosen yang mengajar, pasti diizinin. Soalnya itu kan buat kampus juga, dan kita nggak ada niatan mau bolos itu kegiatan. Nah di situ enak sih, kayak nggak bakalan ditahan-tahan lah sama dosen-dosen.
Itu aja sih. Oke. Terima kasih banyak ya. Emang banyak yang agak sedikit memuji dosen ya. Gitu ya kayaknya ya. Oke, lanjut ke sebelahnya. Kalau Karena Anda paling junior pasti ada yang berbeda. Ya kan ada alma mater yang harusnya berbeda nih pendapatnya. Kita mau dengar nih. karena aku kan masih semester 2 kan, jadi lumayan fleksibel lah. Jadi masih agak nyaman dan enak. Apalagi dosen-dosennya juga ramah sama saya kan. Jadi kami masih tidak ada kepikiran untuk segala bolos ataupun undur diri dari kampus, nggak ada. Jadi masih Agak ekstrim punya dia undur diri. Kan masih banyak terminal kan. Terminal Cuti. Ya cuti kan masih ada kata-kata yang baik ya. Tapi nggak apa-apa, kalau pilihan diksi yang luar biasa ya. Emang besar kayaknya badannya ya. Oke, dari obrolan kita tadi ada yang memori rebel banget nggak dari teman-teman nih, dari kegiatan-kegiatan yang entah di dalam konteks lombanya kayak teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, kalau tadi kan permodelan nih pasti ada hal-hal tentang emosionalnya itu yang sangat membekas dan sebagainya. Ini perlu dibagikan dengan teman-teman nih. Kayak tadi kan kaligrafi, Kaligrafi Pak. kaligrafi, masih klarifikasi. Mau kejauhan dong. Kaligrafi. Nah itu tuh boleh diceritain gimana prosesnya, terus apa yang bikin Anda ini banget gitu. Kalau kaligrafi itu Pak kan ada banyak cabang ini, ada kontemporer, ada naskah, mushaf sama dekorasi. Kalau saya itu pernah ikut 2 Pak, kontemporer sama dekorasi. Kontemporer itu besar bidangnya kanvas Pak, kayak orang melukis itu Pak. Nah kalau dekorasi itu triplek belah 2 atau 1 biji yang besar itu Pak. Oke. Itu waktu pengerjaannya 8 jam. Dan iya istirahatnya cuma sholat. Sholat sama makan. 8 jam. Iya Pak. Pas sujud tuh lama-lama aja lah. Singkat Langsung tangan. ketiduran. Karena apalagi untuk dekorasi itu bidangnya besar, tulisannya juga rumit. Tulisannya itu satu bidang ada banyak macam tulisan Pak. Tapi itu ditentukan oleh panitia lomba Iya, atau kita memang mengkonsep dari nol, dari awal yang punya desain sendiri gitu atau gimana? Kalau macam-macam tulisan dari ketentuan lomba memang dari panitia, sama ayat dari panitia. Jadi kita nge-sket ayat itu di tempat Pak. Berarti menyusun ulang tanpa harus merubah dari makna ayat tersebut gitu Betul. maksudnya. 8 jam lamanya. Betul Pak. 8 jam. Dan itu memang sangat gimana ya, banyak orang yang nggak tahan sama bau cat pada muntah. Iya. Iya, itu. Agak menyengat ya itu ya. Apalagi tingkat provinsi itu pada ruangan, nggak boleh, penonton tuh nggak boleh dekat gitu. Nah, kalau yang kabupaten kan masih di ruangan-ruangan. Iya, kalau dekat kan ruangan- bahaya juga buat penontonnya. Siapa tahu kan lagi emosi, wah. Lama ya. Bahaya. Kalau saya kan kayak gitu ya, mungkin makanya saya nggak bisa ikut Emosian lomba itu ya. kayaknya ya. Mengpas aja Nggak emang Anda aja sabar. kayaknya yang bisa ya. Tapi ada yang memori yang membuat ingatan Anda menjadi satu yang berkesan banget gitu. Dari Masih lomba itu. waktu di provinsi Pak, karena saya paling muda waktu itu ngerjainnya, paling kelas berapa waktu itu ya? Masih SD, MCMI ya. SD? Iya. Lomba itu. Dekorasi Awal mulanya ya. 8 jam. Gitu ya. Dan lagi sakit, tapi harus selesai. Oh pantas tadi katanya nangis. Sakitnya nih bukan karena sakit memang ini kan ditekan orang tua tadi kan? Enggak ya. Enggak ya? Saya kira itu tadi sakitnya. Tapi awalnya kan ada dipaksa tadi ya. Paksa, nangis. Apa lagi sakit aja ya. Iya, Tapi karena alhamdulillah. acaranya jauh di Muara Teweh. Oh, Iya, Pak. wah tempat saya tuh. Saya mau pindah-pindah ke daerah mana aja Anda sebutkan, saya pindah ke situ. Pendekatan banget saya. Oke, itu yang paling ini banget ya, waktu sakit lomba dan bisa memaksimalkan hasilnya seperti itu ya. Oke, saya bergeser dulu ke sini dulu deh sebelum Oke. ke permodelan nih. Oke. Jadi dulu pas awal mulanya kenapa saya bisa mencapai semua ini prosesnya. Jadi ketika saya masuk ke perkuliahan, masuk kelas, di situ ada salah satu dosen yang menyampaikan bahwa ilmu yang didapatkan di perkuliahan itu sebetulnya tidak sebesar 100% atau tidak sebanyak 100%. Yang kita dapatkan itu hanya kisaran sekitar 40%. Dan beliau juga menjelaskan bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang lebih, ilmu yang ibarat yang tidak kita dapatkan di kelas. Beliau menjelaskan
menjelaskan bisa kita dapatkan di dalam organisasi. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk ikut ke dalam organisasi eksternal kampus dan internal kampus. Nah, setelah saya ikut ke dalam organisasi, ada salah satu momen yang tidak saya lupakan, yaitu di mana itu menjadi titik balik saya untuk berubah. Yang awalnya saya berpikir bahwa prestasi itu akhirnya tidak penting, lebih baik saya kuliah, setelah itu pulang tidur dan ya senang-senang lah. Dan dari situlah dari ikut organisasi saya sadar bahwa prestasi ini sangat penting untuk masa depan kita juga, pengalaman dan juga relasi, Pak. Itu sih, Pak, kalau dari prosesnya. Itu kan organisasi. Untuk lomba-lomba sendiri itu gimana? Kalau untuk lomba-lomba sendiri ya, karena di dalam organisasi itu kan ada follow up juga, Pak. Ada follow up, ada belajar dan sebagainya. Dari situ juga selain di kampus, di organisasi juga kita dibimbing. Contoh seperti karya tulis ilmiah. Di organisasi kita juga mendapatkan materi itu, Pak. Bagaimana cara menulis yang benar, gitu kan. Bagaimana cara mengutip, referensi yang baik itu apa, gitu. Semua itu juga kita dapatkan di organisasi. Jadi tidak hanya di dalam perkuliahan saja, Pak. Jadi lombanya tingkat lokal atau nasional atau gimana nih? kalau lokal pernah, kabupaten kota pernah, provinsi pernah, tapi yang paling memori sih yang memang memiliki ingatan yang membuat saya juga, oh ternyata ini hasil yang saya dapatkan, jerih payah saya itu adalah ketika saya pada tahun 2025, akhir tahun, saya memenangkan kejuaraan lomba menulis esai tingkat nasional juara 3 yang diselenggarakan oleh Komunikasi SMP Stuparga. Wah, kebuka loh itu. Saya terpana gitu, saya hampir udah nggak bisa berkata-kata. Iya. Emang terpana atau ngantuk emang? Tiduran. Kayak dicintain gitu saya. Tapi it's okay, thank you. Untuk selanjutnya nih para permodelan. Tadi kan ada karya ilmiah, tulisan, terus masih bertulisan juga. Kaligrafi. Kaligrafi ya. Aplikasi. Atau apa tulisan? Ini tulisan lah. Tulisan Arab lah gitu. Oke, model nih. Nah, teman-teman terakhir lomba kapan dan gimana nih? Apa yang dirasakan atau yang sangat diingat banget nih dari teman-teman? Boleh Siapa nih, dulu dari nih? siapa dulu deh, boleh. Ini kan satu angkatan berdua, kamu dulu deh. Kamu kan dulu deh. kayak ini ya. Iya. Anak bawang kayaknya. Enggak ya. Waktu itu terakhir lomba itu ngikutin ajangnya Asosiasi Duta Tambun Bunga itu di bulan Oktober tahun lalu. Nah di situ tuh pada kayak pageant-pageant pada umumnya ya berdiri lama, jalan terus mondar-mandir, belajar catwalk, gitu-gitu aja sih. Tapi banyak juga ilmunya di dalam situ seperti kayak kesehatan, terus sama wawasan-wawasan umum, wawasan wisata, wawasan budaya. Di situ banyak banget sih. Sama yang paling berkesan itu waktu pemilihan putra-putri pariwisata di bulan Juli. Itu berdiri berjam-jam yang dikira nggak bakal menang, ternyata alhamdulillahnya dapat kategori. Itu aja. Oke. Tadi Duta Tambun Bunga. Iya. Yes. Oke, kita bergeser untuk dua model yang tadi berpasangan, nggak mau kan sepasang gitu aja. Sepasang, Ya. sepasang. Oke, ini boleh dari kamu dulu deh. Dari bidang mana ini? Ini yang modelnya, bukan bajunya. Modelnya dari model loh ini. Kalau model ini aku ada ditawarkan oleh kakakku pas tahun 2024. Nah itu tuh ajang lombanya tuh IMS, Model Indonesia Search. Jadi dia tuh di tingkat provinsi. Jadi yang asosiasi ini adalah Kak Her, yaitu ketuanya dari Dekranasda. Dekranasda provinsi. Jadi ikut sampai mungkin latihannya tuh sampai 2 minggu lah, yang catwalk, segala pose, gerak jalan, ekspresi dimainkan juga. Oke, itu prosesnya. Artinya dalam seleksi itu ada daftar tingkatan dulu nggak sih? Kayak teman-teman kayak kota ke provinsi, nasional, sepertinya itu. Iya. Kalau yang tadi kan lebih ke teknis ya kayaknya ya. Kalau itu nanti bapak keluar dari sini jadi model bapak. Kalau IMS itu kayaknya dari usia aja. Jadi ikut aja. Langsung udah ini ya, langsung Langsung off ya. daftar aja, nggak dari tingkat kota atau kabupaten enggak. Oh, Langsung berarti ikut aja. langsung Oh boleh, asalkan umurnya memang masih masuk dalam kategori Iya, umur iya. gitu ya, masih bisa di. Artinya
bisa melampaui langsung ke tingkat provinsi seperti itu? Bisa ya. Enggak sih. Gimana Kalau sih? model ini Tadi kan saya kan ngomongin masalah tingkatan nih. Tingkatan nih, saya ulang ya. Sabar ya. Ini nih. Kan kebanyakan bikin baju nih. Lima fokus ya. Oke. Maksud Bapak tuh tingkatannya, tadi kan ada kategori umur, setelah itu ada tingkatan memang yang Bapak harapkan yang salah satunya Bapak sebutkan kayak saya pernah ngikutin di awal itu di tingkat kota dan sebagainya gitu. Maksud Bapak akhirnya meningkat ke di sini akhirnya dibina oleh Dekranasda tadi Bang siapa namanya? Bang Aher. Bang Aher. Bang Aher tadi nah. Hal itu kayaknya yang Bapak pengen dapat gitu. Kalau yang bikin baju enggak ada belum ke situ kayaknya. Masih bingung kita ke Tri dulu oke ya pendapatnya Oke. gimana? Tadi tentang memori yang Memorable apa yang jadi membuat ingatan lebih manis banget ini. Oke, jadi pertama-tama karena Tri itu nggak punya basic di dunia pageant, jadi Tri itu pertama itu nggak suka karena Tri nggak suka diatur-atur. Iya, nggak suka lah intinya nggak suka Itu masih kayak. punya suami ya. Oke lanjut. Bukan maksudnya nggak suka karena Tri belum terbiasa kali ya. Tapi setelah beranjak lama-kelamaan udah mulai terbiasa karena dan ada bagusnya juga gitu. Yang paling Tri nggak suka itu berdiri lama. Itu berdiri lama nggak pakai yang flat shoes gitu, itu pakai heels 17 cm. Jadi kayak terus posenya harus tegap, harus smile terus, harus senyum gigi sampai gigi kering itu Tri benci banget waktu pas awal-awal ya. Tapi sekarang ya udah terbiasa lah, menikmati karena udah hasilnya udah ada lah ya. Oke. Itu sih ya, karena pertama itu benci banget karena itu pegal banget ya berjam-jam gitu. Sama kan itu latihannya bareng-bareng yang cowok ya. Kalau cowok tuh cuma pakai pantopel doang. Mereka itu kami tuh waktu itu lagi latihan opening dance ya? Iya, opening dance. Malam grand final, untuk malam grand final. Jadi mereka ini tuh salah-salah terus. Jadi kami yang cewek itu nunggu mereka sampai mereka bener-bener fix bisa gerakannya. Jadi kami diem, senyum gitu. Jadi mereka tuh salah-salah dan mereka tuh ketawa-ketawa, itu yang bikin kesal. Oh jadi Anda yang bikin lama. Enggak banyak sih ya. Tapi itu prosesnya iya, yang menarik proses, gitu ya. benar banget. Terus untuk yang paling membekas di ingatan tuh ya selama karantina kali ya. Itu Oke, dari ini waktu dekat persiapan apa yang kira-kira dari teman-teman permodelan ini yang akan ditempuh atau akan dikompetisiin ada nggak? ajang selanjutnya ya. Kalau kemarin kan kami berdua Fajar itu sebagai perwakilan Kota Palangkaraya ya. Itu masih tingkat kota lah. Masih tingkat kota. Jadi pada tahun ini insya Allah pada bulan Mei nanti kita akan melaksanakan di tingkat provinsi. Jadi nanti bersaing lagi ketemu sama 13 kabupaten satu kota. Wow. Doain ya teman-teman semoga bisa menang juara satu. Amin. Mewakili Kota Palangkaraya. Nanti Bapak Amin. bina, Bapak bisa Itu sih. Oke, menarik sekali permodelan ya. Artinya teman-teman akan di bulan Juni. Mei ini. Agak lupa ya, Bapak tua ini ya. Di Mei nanti ada lombanya. Ada lomba Tapi dalam lagi. bulan ini kalau nggak salah itu juga ada lomba untuk duta bahasa. Iya. Iya. Ada ikut juga nggak atau memang beda level? Nggak tahu Enggak, gimana sih? gitulah, Siapa sama tahu kan semuanya. Beda-beda nih. Kita kan bagi kami, bagi Bapak, iya. bagi Bapak yang awam itu adalah semua model sama aja gitu. Nah, Betul. dari pandangan teman-teman nih tiba-tiba kalau sudah masuk ke duta pariwisata, terus duta apa tadi yang terakhir? Taman Duta Bungai ya. Bahasa, Taman Taman Bungai. Bungai. Nah, tiba-tiba ke duta bahasa itu berbeda gitu. Nah, itu yang bagaimana pendapat teman-teman dari model-model ini? Oke. Apa sama aja? Sebenarnya Atau boleh itu turun ke sana? Level dari Sebenarnya itu Bebas nggak sih. ada yang membedakan Nggak ya. ada Ada ketentuan. sih, ada. Yang Cuman membedakan pasti kompak dulu deh kayaknya. yang membedakannya itu cuma ini aja seperti ini. Jadi yang membedakannya itu sama-sama pageant ya, ini Iya. garis besarnya sama-sama pageant. Jadi yang membedakannya itu di tingkatnya aja sama fokusnya di Iya, di bidang apa. fokusnya. Kalau kita kan ada di bidang administrasi publik gitu sama ilmu komunikasi gitu aja sama-sama bagus gitu. Nggak ada yang
ya ini lebih keren ya gitu, lebih kurang deh kayaknya, Sebenarnya enggak fokusnya aja sama yang beda. Fokusnya aja ya. fokus dan tingkatannya Bahasa, aja. fokusnya tentang bahasa, Satunya budaya terus gitu ya. pariwisata Ada yang ya budaya. pariwisata Indonesia, ada yang budaya, Gitu. gitu aja sih. Tapi Basic. untuk kedepannya jenjang karirnya tuh gimana? Atau itu adalah salah satu batu loncatan untuk menambah jenjang karir permodelan atau gimana? Dari jenjang-jenjang hal yang kita bahas tadi. Kalau yang Tri rasakan ya itu sih lebih ke relasi ya. Jadi kayak semakin banyak relasi itu memang bukti nyatanya tuh maksudnya nggak kayak berbentuk uang gitu. Jadi kayak relasinya membuka bukan membuka pekerjaan. pekerjaan gitu kita banyak kenal orang yang hebat gitu. Jadi kayak kita masuk tuh jadi lebih enak gitu. Itu sih kalau yang Tri rasakan ya. Iya betul. Karena sistemnya kan saat ini bekerja itu adalah sistem rekomendasi, sistem Iya. orang ngelihat tentang potensi. Bisanya. Dari hal-hal ini tentunya jadi salah satu batu loncatan untuk memperkenalkan diri ke halayak Iya. banyak seperti itu. Betul. Apalagi permodelannya kayak bapak lah. Alhamdulillah. Oke lanjut. Ini mereka berdua dulu. Saya geser dengan pertanyaannya. Ini gimana teman-teman menjaga tentang semangat dalam berkarya, dalam berorganisasi ataupun apapun itu menjadi salah satu yang perlu kita pegang, sehingga kadang-kadang kita bosan gitu. Nah, penyemangatnya itu apa? Bisa konsisten untuk tetap bergerak di bidang-bidang yang teman-teman dulu ini. Ya, jadi kalau di organisasi ya nggak hanya di organisasi juga sih, di dalam perkuliahan juga pasti ada yang namanya fase naik turun ya. Ada yang di saat kita semangat, ada yang di saat kita sudah bosan gitu ya. Dan saya juga pernah mengalami hal itu di perkuliahan dan juga di organisasi. Kalau di perkuliahan biasanya yang memotivasi saya itu adalah ibu saya, karena beliau selalu menekankan untuk teruslah kuliah, serius belajar, karena tidak semua orang bisa duduk di bangku perkuliahan. Jadi bersyukurlah kamu bisa duduk di bangku perkuliahan dan insya Allah nanti masa depanmu akan cerah lah apabila kamu betul-betul berikhtiar untuk belajar di kampus. Dan untuk di organisasi ya banyak biasanya dari lingkungannya yang support, ayo kita ikut kegiatan gitu. Karena dulu saya juga pernah vakum, kalau nggak salah itu setengah tahun saya vakum karena memang sudah nggak ada semangat lagi, sudah bosan. Namun alhamdulillahnya lingkungan saya, teman-teman saya itu support gitu, apalagi ketua umumnya pada saat itu, ayo ikut kegiatan gitu. Kamu nanti saya segala macam saya kasih lah, kayak misalkan bensin segala macam segitunya gitu untuk membuat kita itu aktif lagi gitu sih. Memang dari lingkungannya juga Pak, gitu sih kalau dari saya. Apa yang sudah kamu dapat nih dari hal-hal yang tadi udah kamu ceritakan tentang perkuliahan, tentang organisasi yang kamu sebutkan, bahkan tentang lomba karya tulis tadi. Kira-kira apa yang sudah sangat kamu dapatkan dampak untuk secara pribadi kamu, untuk sosial atau dan sebagainya gitu? Baik, salah satunya yang saya dampak yang saya dapatkan setelah ikut organisasi ataupun lomba segala macam adalah salah satunya saya sudah mulai dikenal di luar Pak. Alhamdulillahnya misalkan di suatu sekolah ataupun di forum diskusi saya pernah diundang juga jadi narasumber, jadi penanggap, bahkan beberapa waktu yang lalu saya pernah menjadi narasumber di SMK Karsa Mulia Kota Palangkaraya. Setelah itu juga saya pernah menjadi penanggap forum diskusi di kampus ITCNU Kalimantan Tengah Pak, tahun 2025. Dan juga beberapa waktu lalu di tahun 2025 alhamdulillah saya juga ikut menjadi protokoler di kegiatan Rapinformas KNPI tahun 2025, yang dimana ini salah satu kegiatan tingkat nasional dan tidak semua orang bisa ikut jadi protokol di kegiatan ini Pak. Itu sih Pak. Oke, ya boleh tepuk tangan. Artinya tidak menutup bahwa memang kerja keras kita itu akan membuahkan hasil. Iya, kegiatan positif tadi yang disampaikan tadi. Oke, kita bergeser ke paling ujung. Pertanyaannya sama Pak. Gimana? Mau beda. Ya sama, hampir serupa pertanyaannya. Kalau saya sendiri Pak kan ikut organisasi juga sama ikut lomba, supaya semangat terus itu Pak, yang pertama orang tua support, dan juga itu tuh kan sebagai siar Islam juga Pak. Kalau saya nyanyi kan nyanyi kasidah, kalau nyanyi kaligrafi itu kan nulis Arab yang artinya memang bagus juga, jadi saya anggap itu sebagai semangat saya dalam mensyiarkan Islam juga Pak. Seperti itu saja Pak. Harusnya masuk Pak ya Anda. Iya ya.
agak mengarah ke sana ya. Enggak. Agak biasa. Artinya bukan salah jurusan ini ya, bukan ya. Artinya Bagus. sejurusan apapun Iya. konteksnya itu bisa gitu untuk berbagi gitu ya. Berarti memang paling besar adalah dukungan dari keluarga sih. Iya, betul Pak. Oke. Ini pertanyaan untuk teman-teman semua nih. Kalau ada teman-teman yang merasa belum percaya diri nih, malu, belum tahu potensi dirinya, kira-kira dari teman-teman nih memberikan sesuatu wejangan bahwa kita tuh perlu loh untuk mengembangkan diri. Nah, itu kira-kira tips and tricksnya gimana buat kamu? Boleh dari sini dulu ya? Fajar. Kalau saya kan memang masih agak kurang. Jadi kepercayaan saya ini itu timbul dari pengajaran saya dalam cermin. Jadi saya ngomong terus dan juga sering kayak ngomong dengan teman-teman atau keluarga. Jadi itu juga melatih public speaking. Dan juga mempelajari membawa wawasan seperti kebudayaan, pariwisata, ya seperti itu. Artinya lebih banyak relasi ke teman-teman gitu ya, Iya. ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Lanjut dulu. Kalau saya sih percaya diri itu dibangunnya dengan caranya nggak takut aja mencoba sesuatu. Misalnya kalau kita mau ikut sesuatu itu coba aja dulu. Kayak saya itu berprinsip kalau lebih baik gagal mencoba daripada gagal tidak sama sekali, itu aja sih. Menarik. Artinya kita jangan takut untuk mencoba terlebih Iya. dahulu Iya. seperti itu ya. Untuk hal yang baik buruknya nanti lah. Nanti. Yang ini jangan terlalu dipikirkan terlebih dulu. Tapi Coba aja prosesnya dulu. itu dulu yang dilakukan. Menarik. Terima kasih. Kita ke model dulu deh. Modelnya dulu deh. Oke, kalau untuk percaya diri ya, terutama itu biasanya di dunia pageant kayak public speaking ya. Kalau Tri sendiri itu belajar ngomong itu dari kecil, cuman nggak yang gimana-gimana. Tri itu ngomongnya sendiri. Jadi kayak Agak kalau sedikit, agak sedikit. iya emang, tapi itu works kok untuk aku yang sekarang ini ya. Artinya itu adalah proses latihannya Ya, Anda walaupun betul. dipandang stres ya nih. Aku di keluarga dibilang raja ranyau Oh. karena aku suka ngomong Suka sendiri. ngomong sendiri. Jadi aku kayak ngevlog gitu, halo guys, ini kayak gitu. Iya. Terus di jalan juga aku ngomong Ntar tuh, sendiri. pelajarannya atau aturannya nih. Ratu ranyau. Raja ranyau ya, sorry. Oke. Ratu ranyau gitu. Karena aku suka ngomong sendiri. Aku suka kayak ngevlog gitu, tapi nggak di depan kamera. Ala-ala lah gitu ya, Ala-ala, dia, betul. Jadi kalau kayak ada kamera gitu, kayak di depan banyak umum, ya lebih agak Feminim. Enjoy. iya lagi lebih agak enjoy gitu sih, Oh, karena iya, sering lebih. meranyau tadi ya kayaknya. Mungkin ya, memang Sama seperti saya. lebih sering kesulitan. Gimana? Sama. Saya biasanya Oh, kalau- mirip aja ya. Saya biasanya kalau Bener-bener. di motor itu suka ngomong sendiri, Pak. Oh. Tapi itu bener-bener iya, karena aku suka juga nonton podcast. Oh gitu ya. Jadi aku senang banget di sini. Makasih. Ya, kebetulan kita dua jam kalau nggak salah di sini. Sering please. Oke, artinya untuk melatih diri ya salah satunya membiasakan tentang Iya, kebiasaan dari betul. kecil gitu ya. Oke, ini menarik, artinya bahwa potensi kita tuh memang kita harus bentuk dari kecil seperti Betul. itu ya. Jangan mendadak aja gitu jangan ya. mendadak. Oke. Kamu dulu deh. Seperti kata Kak Yoga tadi Pak, kalau pengalaman itu lebih penting buat membangun diri. Seperti itu sih, karena kepercayaan diri itu memang kayak saya nih nggak bisa ngomong depan kamera sebenarnya. Tapi ya karena harus dan dibiasakan supaya bisa. Seperti itu. Akhirnya untuk karena memang ada keterpaksaan juga, Iya. akhirnya keterpaksaan itu menjadi salah satu Kebiasaan. Kebiasaan, betul. Menarik, Pak. Oke. Sama jawaban Anda jawab sama. Kesal ya. Sebetulnya pernah saya sampaikan. Panjang loh kita ini dialognya. Oke, lanjut. Jadi ini sebetulnya pernah saya sampaikan di SMK Karsa Mulia kepada anak-anak SMK di sana, siswa-siswi, bahwasanya rasa takut, rasa malu ataupun minder itu jangan dihindari, jangan kabur dari rasa itu. Melainkan kita harus hadapi rasa itu, sehingga sampai suatu saat kita dengan rasa itu menjadi terbiasa, seakan-akan rasa itu tidak ada di dalam diri kita. Jadi memang kita harus berani mencoba seperti yang rekan-rekan sampaikan tadi, itu betul. Memang kita harus berani mencoba sampai suatu saat nanti rasa takut itu sudah terbiasa dan seakan-akan tidak ada di dalam diri kita, Pak. Itu. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Menarik sekali. Ini saya akan masuk di bagian yang paling penting, karena kita kan kadang-kadang bisa memotivasi orang lain, bisa ngomongin tentang kebaikan dan sebagainya.
Tapi saya pengen dong teman-teman berbicara dengan diri Anda sendiri. Apa yang kira-kira pengen Anda sampaikan ke diri Anda masing-masing? Tolong sampaikan di sini biar kita bisa tahu apa yang membuat termotivasinya kalian bergerak di bidang ini, bisa membagi waktu perkuliahan dan juga tentang hobinya teman-teman. Boleh siapa aja yang dulu, nggak apa-apa. Ini 200.000 hadiahnya. Serius ya pertanyaannya? Siapa tiba-tiba. ya duluan? Kayaknya Yoga dulu deh. Yoga boleh ya, boleh. Ngomong dengan apa yang pengen kamu omongkan dengan diri kamu. Kalau buat diri saya sendiri, saya berpesan jangan lupa sama jati diri, terus jangan lupa ingat orang tua, dan juga jangan takut gagal. Itu aja sih. Keren banget. Yoga. Dari suaranya bebas saya. lagi sakit tenggorokan. Saya kira tadi memang harus gayanya seperti itu ya. Beda banget dengan ya sudah nggak usah disebut lah. Oke, lanjut ke siapa lagi? Boleh saya. Ya, saya berpesan kepada diri saya sendiri terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada tubuh ini yang sudah kuat menghadapi waktu kuliah, menghadapi waktu berorganisasi dan persiapan buat lomba. Itu betul-betul menguras energi saya, dan bahkan saya pernah juga jatuh sakit Pak, demam, saking capeknya gitu Pak. Tapi saya terima kasih kepada diri ini dan kepada tubuh ini yang sudah kuat tetap melanjutkan walaupun memang ada sakitnya juga untuk diri kita. Dan saya berpesan suatu saat nanti walaupun sesibuk apapun tetap kesehatan itu nomor satu bagi saya. Itu. Betul. apa kita banyak uang kalau sakit-sakitan? Itu Pak prinsip saya. Bagus itu. Oke, lanjut ke Oke, boleh. Orang Ya, pesan buat saya sendiri, tetaplah jadi percaya diri, ingatlah keluargamu, rekan-rekanmu yang telah mendukung kamu sampai titik ini, dan juga tetaplah terus belajar dan jangan jadi orang sombong dan tetaplah rendah diri. Biasa. kalau buat diri saya Kayak mau nangis ya. Terharu minuman belum datang-datang. Oke, lanjut ke siapa duluan? Tri dulu lah ya. Oke, kalau untuk pesan untuk diri sendiri sih semoga bisa terus konsisten untuk kedepannya, terus disiplin, jangan mudah menyerah dan jangan mudah besar kepala, lalu selalu terima masukan-masukan dari orang lain dan jangan sombong. Dan itu aja. Yang terakhir harus beda nih, nggak boleh harus yang tadi jangan sombong kan? Anda harus ngomong sombong. Harus sombong. Silakan ngomong dengan diri Anda. Kalau untuk saya sendiri, jangan takut gagal, karena saya kadang tuh sering takut untuk coba. Tadi ngomong diri Anda, jangan ngomong ke saya. Jangan takut gagal, selalu belajar untuk lebih percaya diri lagi dan belajar untuk sabar kalaupun saya tidak bisa seperti orang lain gitu Pak. Saya sependapat dengan teman-teman semua bahwa memang kehidupan kita selalu ada perbedaan dari jangka suksesnya juga berbeda waktu-waktunya dan juga punya jalan masing-masing. Nah, hal-hal yang apa yang teman-teman sebutkan tadi ini menggambarkan bahwa teman-teman sudah melakukan afirmasi positif, berpikir positif tentang bagaimana kehidupan ke depannya seperti itu. Oke, menarik. Di bagian terakhir, pertanyaan terakhir ini juga untuk teman-teman semua. Dari capaian yang sudah teman-teman terima, ini sudah membuat Anda bahagiakah atau hanya ya biasa aja gitu dan sebagainya gitu. Kira-kira nih, rasa kebahagiaan itu bisa diceritakan nggak? Kalau kita rasakan di teman-teman yang nonton nanti. Ya boleh dari saya dulu ya. Kayaknya saling ngeliat gitu sih masalahnya. Saya kan hostnya, terus saya jelasin lagi sih. Kayaknya dari sini dulu deh. Oke, dan Boleh lah. Bagi saya untuk kebahagiaan yang saya dapatkan dari prestasi ataupun dari organisasi itu memang kebahagiaan yang bisa kawan-kawan dapatkan apabila memang kawan-kawan itu berjuang dan mau melakukannya, walaupun kawan-kawan juga pasti memiliki rasa takut, gagal dan sebagainya. Kebahagiaannya akan kawan-kawan rasakan ketika kawan-kawan sudah berusaha dan mendapatkan hasil yang sesuai yang kawan-kawan inginkan. Itu betul-betul kebahagiaan yang sulit sekali untuk dideskripsikan, namun itu patut untuk kawan-kawan rasakan, Pak.
Oke. Siapa lagi ya? boleh. Oke, boleh. Kalau saya kebahagiaan tuh dari orang tua, dari orang-orang terdekat, sama dari diri sendiri itu bahagia banget. Apalagi kalau sudah melewati proses yang panjang, proses yang melelahkan, tapi mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang kita lewati itu bahagia banget sih. Iya, sampai ke sini bahagia. Rasa banget bahagianya saya ya. Jangan gitu dong. Iya, kan saya ketawa lagi. Kok? Tapi kayak gini ya, bahunya doang yang naik turun. Fake banget. Oke, lanjut. Kalau dari saya, kebahagiaan itu adalah dari pihak orang tua, terus sering mendukung dari rekan teman-teman, dan juga dari saya sendiri karena saya berusaha untuk selalu menjalani ini, dan inilah hasil dari payah saya sendiri gitu. Wah, ya. Jadi ada rasa kebahagiaan juga karena sudah mencapai satu keberhasilan. Sedikit ya, penghasilan kan lagi seperti itu ya. Oke. Terima kasih. Lanjut ke kamu dulu, Tri, terakhir ya kayaknya. Oke, boleh. Udah dijawab semua gimana? Sama aja. Iya, aku juga lagi merangkai kata-kata nih. Ya udah saya dulu deh. Kebahagiaan saya kerja banget, bisa dapat panggung di sini. Apa sih? Oke, sedikit saja. Kira-kira tadi kan ada banyak dibahas tentang kebahagiaan yang memang saat ini sudah kami terima adalah ya, salah satunya penghasilan yang sudah kami lakukan dari ya tadi organisasi, permodelan, dan juga tentang mungkin dari hasil lomba yang hasilnya maksimal. Selain dari kami juga ada menyebutkan kan tentang ya kan ada uangnya Pak. Iya, betul. Itu dulu sih, sekarang pengalamannya Pak lebih Pengalaman. saya suka. Sekarang nggak beruang lagi maksudnya? Atau gimana? Enggak, maksudnya biar Bapak bantu nih. Boleh Pak. Oke. Kok ke situ sih omongannya? Oke. Artinya lebih ke pengalamannya yang sangat luar biasa. Artinya tidak hanya uang yang kita bisa nilai tentang proses dalam perjalanannya gitu ya, tapi dari pengalaman-pengalaman itu yang menjadi kita menjadi ya tadi yang nggak yakin, nggak pede ya, ini bisa berbicara secara langsung di depan Bapak seperti itu ya. Apalagi langsung dilihat kamera betul. Bukan di belakang panggung luar biasa loh ini. Oke, Tri, terakhir. Oke, kebahagiaan Tri ya dari semua proses yang telah Tri lalui. Kebahagiaannya terus yang pertama, Tri bahagia banget dapat kepercayaan dari Dinas Kota untuk mewakili Kota Palangkaraya yang pertama. Terus Tri bahagia sekali bisa ketemu orang-orang hebat seperti teman-teman yang ada di sini, yang ada di luar sana. Tri bahagia sekali. Lalu Tri juga bahagia banget bisa dipercayai kampus untuk ngomong, duduk bersama rekan-rekan yang hebat di sini. Asik. Makasih Rawa berdua. Tri bahagia banget udah sampai. Jangan gitu dong. Enggak kan Bapak bahagia ini menikmati. Iya, betul, Oke. betul. Intinya Tri bahagia banget udah bisa sampai di titik ini. Itu sih. Setelah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Luar biasa banget, teman-teman. Artinya teman-teman perjalanan dari proses ini teman-teman menikmati banget ya. Menikmati walaupun sakit, Pak. Oh, kalau sakit nggak usah diomong kayaknya ya. Artinya teman-teman mau cepat lulus atau santai-santai aja dulu menikmati nih? Kayak Atau cepat gimana sih? lulus deh ya. Lulus atau cepat lulus ya? Sesuai dengan target. Lagi ngejar ya. Kalau lagi kami ngejar dua yoga lagi ngejar sih, target lulus. ini udah tinggal Udah tunggu yudisium tinggal aja. yudisium. Udah Oh, selesai iya, semuanya. Selesai, keren. Selamat ya. Selamat ya. Udah. Karena perjalanannya sesungguhnya adalah ketika selesai dari perkuliahan Betul. itu Iya, akan betul. ketemu dengan orang yang sangat luar biasa di luar sana lagi. Itu lega banget rasanya kayak nggak ada pikiran lagi. Enggak masalah Anda. Oh iya, Masalah itu. salah ya itu ya? Itu sudut pandang yang sangat terlalu dini kamu keluarkan. Oh, oke. Sorry. Kalau Bapak menyebutkan agak ekstrim kan agak sedikit menyakitkan ya. Itu terlalu dini Anda mengatakan itu. Iya. Jadi pendapat Bapak, begitu teman-teman nanti lulus dari kuliah, itu teman-teman akan yang benar-benar bersaing. Iya, betul. Oke. Bersaingnya tuh setelah lulus. Tapi kan beban kita satu sudah terkurang. Enggak Ya. Beban. Kalau bagi saya, tapi kan itu bagi Tapi kan Tri, beda-beda ya. beda-beda kan kalau orang. Beda.
beda-beda, beban orang kan beda-beda. Saya betul. sepakat itu. Tapi lebih ke belakangnya dari pengalaman Bapak, ini menjadi salah satu tantangan terbaru buat teman-teman yang akan lulus. Itu persaingan semakin ketat. Bagaimana tadi teman-teman membicarakan bahwa semua sudah mulai terbuka jalurnya ya. Tadi teman-teman udah melakukan hal itu, organisasi, termasuk juga fasilitas tentang lomba dan sebagainya. Itu adalah salah satu penunjang yang nantinya menjadi penilaian bagi teman-teman untuk bersaing di luar sana. Seperti itu sih. Nah itu untungnya kalau teman-teman, karena dari pendapat Bapak juga, saya tuh punya pengalaman tentang, mungkin kalau yang pernah masuk kelas Bapak terlalu menyampaikan 3 hal, 3 poin ini orang yang bisa kerja ketika dia sudah lulus nanti. Pertama, dia punya kecerdasan di atas rata-rata. Kecerdasan di atas rata-rata itu ya tadi pintarnya, kecerdasannya, terus organisasi dan sebagainya itu punya istimewa lah, di utama top banget gitu. Yang kedua, orang yang biasa aja tapi dia punya orang dalam. Bisa kerja. Menarik ya. Tapi dia nggak selamanya bisa kerja, karena ketika orang dalamnya hilang, dia lambat laun kalau tidak merubah dirinya atau menyesuaikan diri, maka akan juga menguap, menghilang juga. Itu kelemahan nomor 2. Nah nomor 3 nih, nomor 3 ini nggak punya orang dalam, nggak pintar, tapi dia cangkal. Cangkal kayak kerja keras. Nah ini juga bisa kerja. Nah 3 ini tentunya teman-teman yang pilih ketika dia lulus mau jadi yang mana. Kalau ada yang kedua itu apakah salah? Enggak, fasilitas berarti kita harus gunakan. Kalau yang kedua, yang ke-1 ini bisa gunakan. Yang ketiga berarti ini udah emang bener. Tapi tetap bisa kerja karena ya tadi konsisten dia, penasarannya dia, rajinnya dia, itu menjadi salah satu. Menurut Bapak itu menarik seperti itu. Oke, terakhir closing dari masing-masing teman-teman nih untuk podcast kita hari ini. Kira-kira apa yang pengen teman-teman sampaikan buat halayak orang banyak yang nonton di podcast Visit Atkom gitu, pada hari ini? Oke, boleh dari ujung dulu deh. Ayo berkuliah di Visit Atkom karena difasilitasi. Great. Apa ya? Tidak bisa membuat kata-kata. Kerja nyata. Iya. Ayo berkuliah di Visit Atkom. Sama ya. Dosennya bagus. Iya. Karena itu yang benar-benar kami rasakan. Iya. Ini ya review jujur. Iya, review jujur. Iya. Ayo berkuliah lagi. Jangan takut mencoba untuk diri sendiri, coba aja terus. Kalau gagal itu adalah berarti itu sebuah proses buat kita menjadi berhasil. Oke. Kalau dari saya untuk rekan-rekan mahasiswa yang lain, ini kan kalian kan harus percaya diri, sering mencoba, atau ada segala kegiatan lomba itu harus coba terus, karena itu akan menambah pengalaman juga untuk ikut ajang yang akan datang lagi. Level meningkat lagi. Meningkat lagi. Jadi ikut terus. Terakhir. Baik. Kalau dari saya untuk kawan-kawan semua yang sedang menonton podcast ini, ketika kawan-kawan nanti sudah berkuliah, banyak gerbang-gerbang kesuksesan yang akan terbuka bagi kawan-kawan yang berkuliah dimanapun itu ya. Dan saya sarankan juga kepada kawan-kawan, berusahalah untuk mencari atau membuka semua gerbang itu. Karena setelah kawan lulus dari kuliah nanti, itu tidak akan menjamin ijazah kawan-kawan itu akan mendapatkan suatu pekerjaan. Karena dari semua penduduk di negara Indonesia ini yang berkuliah banyak sekali lulusan sarjana, itulah yang akan menjadi saingan kita suatu saat nanti. Oleh sebab itu, saya meyakini bahwa takdir itu dapat kita ketahui apabila kita sudah berikhtiar atau berusaha. Oleh sebab itu, berusahalah dan hadapilah rasa takut dan juga rasa malas kawan-kawan untuk bisa mencapai kesuksesan yang kawan-kawan inginkan. Mungkin itu sih dari saya. Artinya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, selain dari ayo kuliah, ada yang menarik tadi disebutkan, nilai, ijazah, dan juga hal-hal yang teman-teman saat ini sudah dapat tidak akan ada maknanya
ketika itu tidak ditunjang dengan kemampuan. Betul. Artinya kita di sini sepakat bahwa kita harus mencari potensi kita dan mendalami tentang apa yang bisa kita kembangkan dari masing-masing diri kita. Pendapat dari Bapak ini menjadi salah satu yang lebih menarik ketika teman-teman ada yang fokus di organisasi, lomba dan sebagainya. Ini menjadi bukti nyata bahwa jalur akan pelan-pelan terbuka ketika kita sudah mencoba untuk mengeluarkan potensi diri kita. Seperti itu ya. Betul. Baik. Ini kayak ceramah betul. Oke, terima kasih banyak. Kita akan ketemu lagi di podcast Visip Adkom dan dengan bintang tamu yang lain-lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih, sukses sudah untuk diundang. lomba-lombanya lagi. Sukses untuk hal-hal yang berkaitan dengan organisasinya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.